Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore buat saudara-saudaraku semua, khususnya yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya, maupun yang ada di Jogja dan sekitarnya. Juga yang ada di Bali dan sekitarnya, maupun yang ada di Lombok dan sekitarnya. Juga khususnya ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Juga tidak lupa saudaraku yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Ya, langsung ke Jakarta. Tapi saudaraku yang ada di Jakarta dan sekitarnya, seluruh di Nusantara, ya, Indonesia Nusantara, begitu ya. Juga tidak lupa saudaraku sekalian semua yang ada di Sumatera dan sekitarnya. Tidak lupa saudaraku yang selalu yang subscriber saya, yaitu yang ada di Jambi, ya, Suroto. Mas Suroto, salam sejahtera selalu, semoga sehat selalu. Juga Mas Prayogi, ya, yang ada di Lamongan, ya. Salam kangen, ya, buat saudaraku semuanya. Begitu. Juga yang ada di saudaraku yang ada di Kalimantan sekitarnya. Tak lupa yang ada di Medan, ya, saudaraku yang ada di Medan, ya, maupun yang ada di Batam dan sekitarnya. Begitu. Langsung khususnya yang ada di Singapura, saudaraku yang ada di Singapura, ya, dan sekitarnya, maupun saudaraku yang ada di Malaysia dan sekitarnya, juga yang ada di Hong Kong maupun di Jepang, ya, dan sekitarnya yang telah mendukung channel Pendawaji. Terima kasih banyak semua saudaraku yang selalu mengikuti channel Pendawaji tentang kebudayaan Tosan Aji, ya, yaitu mengenai inti-inti Tosan Aji yang setelah kami YouTube-kan, ya, atau kami terangkan, begitu, ya, itu. Tidak lupa sebenarnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan salah ucap kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah ucap atau maupun kesalahan. Semoga saudaraku mau memaafkan, gitu, ya. Kali ini saya mau meneruskan tentang mengenai gateway setiap bulan sekali, ya, tiap bulan sekali, itu mengenai pembagi-bagian hadiah, yaitu gateway, ya, sampai jarak 1 sampai ke 13, ya, begitu. Gateway ini yang akan dimulai, ya, akan dimulai tanggal 22 Januari sampai tanggal 25, saudaraku, ya, 25 Januari 2021, ya. Hadiah-hadiah nih, gateway ini sangat memuaskan, saudaraku, sangat memuaskan sekali, begitu, ya. Malah ini ada
juara sampai juara keberapa? Keempat ya. Ya, juara keempat ya. Itu juara keempat itu ada kaosnya ya. Yang ada kaos itu gambar Pandawaji Channel. Wah, itu sangat ya. Ukurannya itu sablonnya sangat lumayan. Sablonnya aja 95.000. Untuk gateway untuk adik-adik aku, saudaraku yang pencinta Pandawaji Channel. Tapi ya melalui gateway loh ya. Melalui gateway. Nah, itu ya setiap bulan sekali. Eman saudaraku ya kalau tidak mengikuti ya begitu. Dan untuk gateway ini pemenang juara 1 sampai ke 13 ini untuk wilayah Indonesia senusantara ya toh, tidak dipungut biaya untuk pengiriman, langsung Pandawaji ya toh, Pandawaji Channel ya, itu biayanya untuk biaya pengiriman. Untuk khusus di luar negeri yang mendapatkan hadiah pusaka maupun buku ya toh, nah itu harus biaya sendiri ya, harus biaya sendiri ya. Mohon maaf ya, kenapa kok istilah itu berbeda ya, mohon maaf karena kalau Indonesia kan nggak begitu banyak pengirimannya begitu ya. Nah, untuk hadiah pertama yaitu pusaka ya, ini pusaka. Pusaka ini sangat bagus sekali nih ya, ini pusaka yang dinamakan pusaka ini pusaka Majapahit ya. Dapurnya itu Nogo Siluman atau Nogo Kembar, tapi siluman. Itu nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan itu nanti ya. Itu langsung saya reviewkan sekali ya. Saya edukasikan itu nanti langsung. Jadi ndak saya itu ndak merot-merot langsung ini. Nah, untuk hadiah kedua buku ya lah, dinamakan buku ensiklopedi ya, ensiklopedi ya, ini ensiklopedi ya, buku keris ensiklopedi lah, itu besar sekali ya loh. Kalau ndak ikut wah rugi atau rugi kita. Juara ketiga sarung ya, sarung ini bagus, sarung gambar pusaka ya, sarung gambar pusaka ini ya, tidak perlu saya buka, yang penting omongan saya nanti buktikan gambar pusaka ya. Kalau dibuka kan lebar ini ya. Juara keempat ya, kaos Pandawaji Channel, baru kita cetak yang sangat bagus sekali. Ongkosnya aja 95.000, ongkos cetaknya aja loh ya. Itu di Kediri, di saudara kita ya, ini Pak Anang, itu ndak bohong nanti dikira ini umuran itu ya. Semoga yang menang kaos ini satu bisa anget ada Pandawaji Channel ya begitu. Nah, untuk juara kelima ya sampai ke 12, juara kelima sampai 12 buku dapur loh saudaraku, buku dapur ya, ini buku dapur cukup lumayan untuk belajar pusaka. Jadi kalau belum dapat pusaka, belajar dulu, berarti suruh buku dapur ya, daripada beli ya uang ya toh. Nah, enak tinggal ikut ya toh, itu ya, komen, like, subscribe. Kalau sudah subscribe ya sudah, gak usah subscribe
Gitu ya. Nah ini nonton video sampai habis ya, itu cukup itu ya. Nah ini gelas ya, 1 2 dapur, 3 ya, 4 ya, 5 6 7 8. Buku dapurnya aja 8. Untuk keterangan masalah gateway dan hadiah-hadiah ini sudah saya jelaskan. Juga untuk yang menang pusaka ini langsung saya kasih minyak, oke? Saudaraku, adik-adikku semuanya yang seluruh yang di desa khususnya yang ada di pedalaman ya, ini semoga dapat rezeki. Siapa yang saya kedatangkan rezeki ini ya, berarti dia adalah ketiban pulung ya, pusaka ini. Dan pusaka ini tidak begitu besar ya. Pusaka ini sandangannya sudah bagus ya. Sandangnya bagus. Sandang malaikat ya. Ini sandang malaikat. Ini. Ya. Saya buka. Assalamualaikum. Nah, ya. Nih. Pusaka ini primitif. Ini baru kita cuci ya, kita warangi ya. Kita warangi. Nah, sangat primitif sekali. Ya. Looknya di atas 1 2 3 4 5 7 ya lah 7. Jadi istilah kalau nogo itu istilah itu nogo siluman ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 lah. Lah ini bentuk naga primitif namanya naga siluman ya. Lah ini ya. Ini lah naga siluman. Naga siluman tangguh Majapahit. Untuk bahan-bahannya ini sangat bagus bahannya ya. Yang dinamakan ini bahan Malelo Gendoko ya. Ini ya. Malelo Gendoko. Lah, nogo siluman, sini ada 2 nogo siluman kembar. Nogo siluman kembar ini dinamakan itu bahasa Jawa kalau orang mengatakan itu nogo kemanten ya, tapi ini siluman. Ya gini, ini siluman itu tidak, nogo siluman tidak membentuk seperti naga yang sempurna ya saudaraku. Jadi yang dikatakan nogo siluman itu kepala naganya tidak itu sempurna seperti naga rojo, seperti membentuk naga ya begitu. Lah naga siluman di sini betul itu naga ya, di sini lah, di sini itu badan gitu. Nah ya, jadi ekornya ini, wilahnya ini seperti bentuk badan naga ya. Lah kepalanya sini, ini gerang, ini Kojo Wilut, ini Kojo Wilut ya, ini Kojo Wilut. Nah, untuk nogo siluman ini filosofi nogo ini sangat bagus sekali. Sebenarnya saya mohon maaf, saya tidak mengimankan masalah pusaka ya toh. Dan bagi saudaraku yang tidak pencinta pusaka ya, saya mohon jangan dibuat masalah. Saya tidak mau, karena ini budaya dan tinggal kepala luhur kita. Tapi semua itu karena dibikin dengan pusaka ini, saya harus ingat bahwa kalau tidak diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah ya, tidak akan berwujud seperti pusaka. Karena apa? Sebelum semua manusia dilahirkan di alam dunia sudah ada bahan-bahan yang sudah dibentuk, tinggal manusia bisa ngelola apa tidak. Begitu ya. Karena dari doa-doa yang sembikin atau para empu, dia diizinkan ya,
diizinkan mewujudkan pusaka ini karena apa? Untuk anak cucu dan untuk lain dari jiwa seni juga untuk apa? Secara kepercayaan kepribadi, ya. Lah itu tergantung kepribadian masing-masing, ya. Karena semua kita berjalan selalu tidak sama, ada yang lewat Isa itu lewat sana, lewat sini, lewat sana, ya ta? Jadi tidak sama, jadi tidak perlu dipermasalahkan, ya. Jangan dianggap ini syirik, ya ta? Nah ini. Jadi marilah kita junjung kebudayaan bangsa. Soal permasalahan kekuatan apapun itu tergantung dari sang pencipta, sing ngecet Lombok. Nah, ibaratnya seperti ya ini. Dulu empu ini membuat nogo siluman atau empu sekarang atau apa, jelas kan ada artinya, ada empu generasi putus, ada arti, ada maknanya semua. Apalagi dulu ada maknanya. Karena apa? Nogo siluman ini karena yang megang itu dulu itu yaitu orang yang mempunyai itu wewenang. Artinya wewenang itu di dalam medannya itu medan lapangan, ya toh, suatu contoh. Karena nogo siluman sangat kuat sekali filosofinya. Makanya zaman dulu sampai sekarang itu pusaka sampai dibudidayakan itu karena apa? Karena ibaratnya itu sebagai kebudayaan bangsa. Tak usah jauh-jauh. Dulu dijajah Belanda 350 tahun, senjatanya hanya bambu luncing dan pusaka, ya ta? Hanya begitu ya. Dan pusaka tidak harus untuk membunuh, tidak harus untuk berperang. Jadi dia ambil apanya? Filsafat diambil esoterisnya. Bahwa sang Pumonyeko tidak harus untuk membunuh pusaka itu. Tidak. Jangan salah artikan, ya ta? Dipegang dapat, kalau memang dia itu dengan disatukan oleh Isa itu yang megang, dia menjadikan kekuatan. Karena batu-batu meteor, batu-batu yang ada Isa itu alam yang sudah diturunkan oleh Tuhan dari angkasa ke bumi, yang dari mustika ke bumi, itu ada maknanya semua. Tinggal manusia nggak bisa mencari, enggak begitu saudaraku, ya tak? Ini nogo siluman ini ya maaf ya, kalau dulu kan untuk medan tempur begitu, dengan untuk penyusupan. Siapa yang pegang punya siluman, nogo siluman, dia masuk itu tidak akan kelihatan. Secara kepercayaan ya kita terangkan gitu, antara kerajaan, perang antar kerajaan, dia itu menyusup, dia tidak kelihatan kekuatannya seberapa, ya toh, anggota berapa, prajuritnya berapa, punya kekuatan apa. Karena dia itu dari kerajaan, katakan seperti Minangkabau dan Majapahit, masuk satria Isa itu satria Banyuwangi, ya seperti itu, masuk di Majapahit, tahu karena dia orang dari apa, prajurit pun tidak tahu kalau dia itu ada penyusupan. Karena apa? Dia itu memegang Isa itu pusaka nogo siluman, yaitu atau patrem atau yang jelas seperti itu. Nah itu, nah, makanya dari sampai sekarang dari kepercayaan orang yang telah memahami tentang nogo siluman sampai sekarang pun akhirnya apa? Terkenal nogo siluman itu. Lain dari dia ambil masalah segi seni atau segi seninya maupun dari apa itu nama itu dapur dan tangkulnya itu sangat unik dan sangat bagus sekali, belum pamornya ya begitu saudaraku, adik-adikku sekalian. Jadi nogo siluman bukan harus pusaka. Kalau dulu itu memang orangnya yang memegang filosofinya ini harus mempunyai dengan Isa itu gandengan, yaitu ibaratnya Isa coro kunci itu kontak, ya, kontaknya ilmu begitu ya. Dulu saya percaya itu. Jadi saya perlu jelaskan sedikit ya, itu kenapa saya gak bisa mengerti masalah untuk menentang nogo siluman. Saya pernah punya pusaka nogo siluman ini, maaf ya, saya tidak omong kosong.
Karena apa? Pusaka Naga Siluman ini saya pernah itu membuktikan sendiri. Percuma kalau saya itu niatnya itu niat untuk masalah inggil berdagang, masalah enggak, wong ini saya hadiahkan kok. Pusaka ini saya hadiahkan untuk gateway, ya toh? Ini. Ya. Ibaratnya saya itu amal ya, amal pusaka demi untuk kebenaran, demi untuk para leluhur kita. Semoga saya itu para leluhur, para empu kita yang sudah mendahului ini diterima di sisi Allah, ya toh, diampuni dosa-dosanya, diberi kesempurnaan dan beri ketenangan di alam itu alam barja, atau diberikan di alam panitisan begitu ya. Itu Naga Siluman ini saya pernah punya. Ya maaf ya, tidak mengimankan itu. Saya punya itu ada permasalahan besar ya, sehingga ini tidak saya sebut lah. Saya lewat di depan tidak kelihatan, atau itu suatu ketepatan atau ketepatan benar Allah memberikan istilah itu kekuatan dengan lewat ciptaan Allah lampar para leluhur kita yang suka puasa, yang menyatu dan memohon kepada awalnya dikabulkan. Nah, dengan secara tidak sengaja gaib itu datang, tidak kelihatan. Pernah itu ada permasalahan berat itu. Nah, makanya saya pencinta pusaka itu ceritanya seperti itu. Pernah terjadi permasalahan sangat besar untuk saya. Itu. Juga saya punya teman ini. Waktu saya itu waktu di tim tahun 1879, namanya Sukari, orang Kodil 833. Kebetulan sekarang sudah almarhum ya, begitu ceritanya. Ini kisah nyata. Jadi Naga Siluman dia itu ada gandengannya, yaitu yang dinamakan itu doa untuk penggugah. Doa, saudaraku. Ini. Tapi walaupun doa ini tidak dipakai, tidak ngerti, tapi kalau memang diizinkan oleh Allah, karena itu sekarang itu sudah orang itu sudah jauh tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu orang senang poso, senang apa ya. Nah, sekarang itu kadang-kadang itu gaibnya Allah itu turun ke itu dengan itu sabdanya empu yang mau kadang-kadang datang begitu ya. Itu ya. Itu. Makanya teman saya itu waktu itu namanya Sukari ya toh. Itu lagi di medan tempur di waktu ramenya tim-tim. Itu banyak itu banyak meninggal. Teman saya Sukari itu. Itu. Dia bawa pusaka, satu Naga Siluman, dua istilah itu dinamakan kitab Stambul. Itu. Ada doa bacanya, begitu itu ramai memang kuat sekali. Ya maaf waktu itu bahwa granat ya apapun hanya lewat aja, nyamping aja lewat aja begitu. Ada doanya waktu itu dikasihkan sama saya. Ya, begini saudaraku, percaya atau tidak ini saya kejujuran ya. Doanya itu enggak tahu doa apa itu kan. Atau doa dari tim-tim atau apapun dari satu orang paranormal atau orang itu orang yang lelaku atau gimana. Cuman saya yang tahu saya dikasihkan sama aja namanya gini aja. Saya sebelum meninggal ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sedikit doanya. Sabat kuhai hari uruk tuwir. Sabat kuhai hari uruk tuwir. Sabat kuhai hari tuwir. Itu. Dan disatukan seperti itu. Nah, lelakunya memang semua ada lelakunya kalau ingin mempersatukan. Kalau poso itu Senin Kemis itu sampai 7 kali, 7 Senin 7 Kemis. Itu saya pernah melakukan. Kalau ngebleng 7 hari 7 malam. Ya. Mote 10 sampai 70-an melepetan sampai terakhir sampai 6 itu 6 bulan 7 sampai pati geni.
Itu saya pernah melakukan, ya toh. Nah, artinya apa? Sahabat gue hari tuwir. Itu doa itu kalau dilakukan sedikit tapi maknanya besar. Maksudnya kamu di depan, saya di belakang. Kamu di depan, saya di belakang. Nah, berarti kalau kita jalan ada gangguan huru-hara, ya tak? Jadi yang di depan ini saya itu gaibnya, saya di belakang. Lah kalau nogo siluman kembar seperti ini, yang lelaki yang nogo siluman satunya di depan, saya di tengah, yang satu di belakang. Lah itu keimanan namanya balance, ya begitu. Jadi kegunaannya nogo siluman itu intinya seperti itu. Juga kalau untuk di rumah, percaya atau tidak, semua itu kalau tidak percaya tidak akan istilah itu punya kekuatan. Kita sholat pun kepada Allah kemanapun, kalau kita tidak akan nyampe. Berdoa pun kalau tidak pas, tidak akan nyampe. Ya tak? Itu. Tadi kita harus percaya bahwa semua itu ada kekuatan Allah. Ini. Jadi kalau kita hubungkan dengan syirik, ya maaf ya, wah, rusak tatanan. Karena kebudayaan pusaka dimasukkan sungai, pusaka dibakar, pusaka diginikan. Lah, semua itu sama. Ini pusaka ini hanya sifatnya itu wadak. Sifatnya itu wadak, ya toh? Kekuatan dari Allah. Begitu. Ini hanya wadak. Isi pun tidak bisa dilihat, yang dilihat itu adalah wadaknya. Apapun kita kemanapun, ya toh. Mau kemanapun, ya tak, memohon kepada apapun, ya tak, atau kemana, itu sifatnya itu aja apa, wadak lah ini. Lah pusaka ini kan wadaknya, seninya, ya seninya. Nah, ya begitu. Nah, kalau disebutkan semua itu, wah, dianggap syirik semua, gitu ya, syirik semua. Lain dari permasalahan dari esoteris maupun filsafatnya pusaka, kan seni, budaya seni, ya. Juga para leluhur kita untuk menciptakan pusaka ini memohon kepada Allah, puasa tidak sembarangan. Itu untuk memadai pusaka secara dilipat atau secara panah, itu pun juga main tenaga, main puasa, main apa. Tapa dulu, puasa dulu, ya, supaya dikabulkan doa-doanya untuk menyatukan di pusaka ini. Nah, tadi harus kita hargai para leluhur kita, ya. Karena apa? Walaupun bagaimana dia itu meninggalkan aset-aset, ya, juga untuk aset negara, ya, juga untuk masalah penambahan untuk ekonomi, ya toh. Dengan anak cucu kita yang tidak bisa kerja sebagai orang pejabat, sebagai dari seorang itu angkatan, itu mengenai tentang kebudayaan pusaka aji, dagang pusaka, mau sama lah, ya toh. Loh, juga lakunya juga mahal, ya. Ngapain harus kita masukkan sumur, kita injek-injek? Ngapain harus kita buang ke sungai? Mau dijual laku mahal, apalagi kalau ada emasnya, loh, mahal. Jadi kita harus dalam lah, ya, cara menganalisa, ya, begitu ya. Kita hormati para leluhur kita, ya, minimal karena leluhur yang kita itu sudah meninggalkan aset untuk anak cucu kita dan untuk generasi-generasi penerus, memberikan nafkah, ya, lewat ini. Banyak sekarang orang yang itu bermain, belajar budaya pusaka, yang naik mobil, ya toh, bisa naik mobil, main lah, ini harus, ya, kita harus ingat, ya, minimal lah semua, khususnya untuk teman-teman dan untuk saudara-adik-adikku sekalian, ya toh, yang suka budaya, ya, memohonlah kepada Allah, kirim doa kepada leluhur kita, minimal itu kirim barakah fatihah yang sudah mendahului. Karena apa? Walaupun bagaimana, yang kita selalu memikir anak cucunya yang di alam dunia, begitu, ya. Ini keterangan-keterangan, ya, untuk permasalahan nogo siluman. Yang ini nogo siluman kembar ini yang untuk gateway, untuk hadiah, ya, saudaraku, ya. Nah,
Pusaka Mojopahit ini tidak harus menggunakan pamor. Kebanyakan pamornya biasa pamor sana ya tak? Dan pamor sana pamor singkir ya, itu ini ya. Ini ya. Oke, saudaraku, teman-temanku dan adik-adikku dan semuanya saudara di seluruh bangsa Indonesia dan Nusantara maupun yang di luar negeri ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan kepada channel. Dan keterangan saya bila ada salah tata cara serta ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan sesuai dengan kebaikan Anda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Saya masukkan ya. Jadi kita ulangi. Jangan lupa untuk gateway atau pembagi hadiah mulai tanggal 22 Januari 2021 ya dah. Itu tanggal 22 sampai 25 ya. Itu DUD langsung terbuka transferan langsung jam 7 atau setengah 7 27 Januari 2021. Oke. Terima kasih, selamat sore. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.